Kami petani porang organik. Karena ini bahan makan, maka kami ingin ini makanan sehat. Maka kami juga mengolah lahan yang sehat pula. Dari lahan yang sehat, maka akan menciptakan tanaman yang sehat pula. Kalau udah tanaman yang sehat, nanti akan mewujudkan hasil produksi yang sehat untuk kita makan pula. Masa pandemi ini ujian bagi kami, para petani porang. Saat kami panen, inginnya panen raya, tapi harga anjlok. Apapun kondisinya, petani porang tetap menanam. Dan ini buktinya, kami tetap menanam. Kami tetap semangat. Kami optimis untuk berhasilnya pertanian porang di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Suroyo. Saya petani porang di wilayah Ngelegi, Kapanewon Pathuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehari-hari saya juga sebagai perangkat desa atau Pamong Kalurahan Ngelegi. Wah, kasihan ini, kepanasan. Ini karena terlalu panas cuaca ini. Mudah-mudahan ini nanti sore bangun lagi, hanya karena kepanasan. Ini kalau sudah malam, pagi, dia bisa bangkit lagi. Semoga sampai panen tetap bagus hasilnya. Saya saat ini berada di kebun porang Petak Padukuhan Klepu yang berbatasan dengan Tahura, Taman Hutan Rakyat. Saya punya kebun ini memang terpisah-pisah karena niat saya memanfaatkan lahan tidur yang selama ini belum kami olah. Sebenarnya tanaman porang adalah tanaman hutan, sehingga kita kembalikan seperti habitatnya. Porang itu tumbuhan liar yang gampang tumbuh di mana-mana. Selama ada air, porang bisa hidup. Sehingga dengan mudahnya itu saya tertarik. Bagaimana kalau ini dibudidaya, kemudian di lahan-lahan yang tidak maksimal selama ini diolah petani, bisa kita tambahi dengan tanaman porang. Kalau kita ke hutan, di sana sudah banyak tanaman porang itu sejak turun-temurun. Tetapi karena memang masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa, masyarakat Gunung Kidul belum tahu bahwa porang ini bermanfaat, sehingga mereka biarkan. Apa manfaatnya? Ternyata porang untuk makanan sehat. Rendah kolesterol, rendah gula, rendah kalori, bahkan nol gula. Ini ilmiah. Kemudian porang ternyata di dunia kesehatan luar biasa. Ini untuk diet tanpa efek samping. Kemudian di dunia kesehatan,
Ini untuk glowingnya wajah, ya. Ini untuk make up. Di dunia kesehatan ternyata porang untuk selongsong kapsul. Ini dari unsur porang. Di dunia industri ternyata porang untuk lem bodi pesawat terbang. B.J. Habibie pernah cerita tentang itu. Ternyata porang multifungsi, luar biasa. Porang ternyata sudah menjadi konsumsi selama ini oleh masyarakat Cina dan Jepang. Mereka impor dari Indonesia. Tetapi warga Indonesia, masyarakat Indonesia belum tahu. Ini masih segar. Nah, ini yang bisa saya tunjukkan salah satu porang yang sudah bisa dipaneni. Oke, salah satu ciri porang yang sudah layak untuk dipanen, ini cirinya. Salah satunya adalah porang sudah mati, istilah lain dormansi. Jadi ini sudah masa panen, dorman, sudah kering betul. Oke, inilah masa panen. Jadi tidak sembarangan waktu kita itu bisa panen porang. Bukan masih segar seperti ini belum bisa kita panen, belum bisa. Yang bisa kita panen yang sudah batang mati seperti ini. Nanti kita aduk seperti apa hasilnya. Namun sebenarnya ini masa porang belum dorman sempurna. Ini dorman dini karena cuaca tadi. Sehingga saya hanya akan menunjukkan salah satu porang yang sudah bisa dipanen. Hasilnya bisa jadi belum maksimal ya, besaran umbinya. Ini tanahnya agak pulen ya, atau liat. Jadi agak asam karena cuaca hujan yang lumayan ekstrim. Ini udah kelihatan umbi porang lumayan. Oke, alhamdulillah. Ini masih kecil umbinya. Ini sekitar 5 on. Paling tidak ini 3 bulan lagi baru dorman sempurna. Tapi karena sudah mati batang, ini sudah kita coba ambil, kita bongkar. Petani mau dijual pun juga ini laku, mau ditanam lagi juga bisa. Porang ini punya kandungan yang beracun untuk tubuh manusia, yaitu yang disebut asam oksalat. Sehingga kalaupun kita sudah panen umbi ini, kita tidak bisa konsumsi secara langsung. Ini harus ada perlakuan khusus, yaitu memilahkan tepungnya ini dan asam oksalat. Nah, glukomanan yang tepung bermanfaat untuk manusia itu yang mahal, kemudian asam oksalatnya yang dipisah karena itu racun. Sehingga jangan sampai siapapun mengonsumsi umbi porang ini langsung tanpa ada perlakuan khusus dari pabrik atau yang ahli.
Ini yang dinamakan bubil atau biji daun, atau disebut juga para petani katak. Katak ini yang bisa ditanam yang sudah lepas dari tangkainya atau lepas dari daun dengan sendirinya. Jadi sudah jatuh di tanah, itu baru yang bisa ditanam untuk bibit. Tetapi yang masih di dahan, yang masih segar apalagi, itu nggak boleh untuk tanam, nggak boleh untuk jadi bibit. Karena itu belum matang atau belum masak. Kalau dipaksa ditanam, dia akan busuk dan itu rugi bagi petani. Beberapa cara menanam bibit porang. Kalau ini dari katak, kita tanam jarak 25 kali 25 cm dalam lahan terbuka atau di bawah naungan. Tetapi kalau itu terlalu gelap naungannya, terlalu rapat, maka bisa agak lebar 35 cm kali 35 cm atau 40 cm kali 40 cm. Ini biar nanti pertumbuhannya lebih baik. Yang kedua, kedalaman lubang kurang lebih 10 cm dari rata-rata permukaan lahan. Biar nanti pertumbuhannya bagus, kemudian mendapatkan suplai pupuknya pas sesuai dengan aduan yang kita lakukan di lahan. Kami petani porang organik. Kami dari awal karena ini bahan makan, maka kami ingin ini makanan sehat. Maka saya dan para petani di kelompok kami punya inisiasi bagaimana ini mewujudkan pertanian organik, pertanian yang sehat. Maka kami juga mengolah lahan yang sehat pula. Dari lahan yang sehat, dari olahan lahan yang baik dan benar, maka akan menciptakan tanaman yang sehat pula. Kalau udah tanaman yang sehat, nanti akan mewujudkan hasil produksi yang sehat untuk kita makan pula. Bagaimana mewujudkan tanaman yang sehat? Ini pemanfaatan limbah kandang. Nah, limbah kandang ini yang selama ini tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, kita manfaatkan. Saya 2020-2021 untuk 1 hektar tanaman porang saya membutuhkan sekitar 15 ton. Kami habis 15 ton. Pupuk organik, kami buat sendiri, bahan dari masyarakat. Agar mendapatkan hasil porang yang maksimal, maka kita perlu merawatnya sebaik-baiknya. Baik selalu membersihkan gulma biar bersih seperti ini, kemudian memberikan pupuk lanjutan, baik itu pupuk padat ataupun pupuk cair. Kemudian pastikan juga lahan ini tidak tergenang oleh air, karena porang itu cukup lembab saja. Kalau sampai tergenang air, maka porang akan busuk.
Awal mula pertanian di masyarakat Ngelegi dan Indonesia pada umumnya itu pertanian padi. Tapi padi tak ada hujan ya. Jadi hanya saat turun hujan mereka baru bisa bertani. Satu musim, satu tahun paling 2 kali bisa tanam. Kalau gagal ya hanya sekali. Nah, ini sangat minim penghasilan. Belum biaya pertanian yang sangat tinggi. Belum bicara biaya harga bibit, apalagi yang ngeri harga pupuk. Petani tidak sempat menikmati pertaniannya, karena saat mau tanam bibit mahal, saat mau masanya memupuk harga pupuk mahal. Ini kan jeratan kehidupan yang tidak pernah keluar sampai detik ini. Petani terjerat oleh siklus pertanian yang tidak pernah memihak untuk petani. Pupuk mahal, bibit mahal. Saat masa panen jualnya harga murah. Ini siklus kehidupan selama ini. Tetapi petani nggak bisa keluar dari lingkaran kehidupan pertanian yang seperti ini dari tahun ke tahun, turun-temurun. Sehingga saya empati terhadap kondisi itu. Bagaimana ini bisa minimal menjadi alternatif penghasilan. Tumpang sari salah satunya. Nah, ini akhirnya berkembang, banyak yang melirik, mengikuti bertanam porang. Dan ini sudah mulai ada yang bisa menghasilkan. Tahun lalu mulai menjual walaupun nggak banyak. Jumlah petani porang di wilayah Kecamatan Patok sekitar 120 orang. 2019 hampir dikatakan belum ada petani porang di wilayah Ngelegi. Hanya ada 1-2, itu pun hanya sekedarnya. Dan pertanian porang yang dilakukan para petani di sekitar kami adalah karena waktu itu harga porang yang fantastis di atas 10.000 per kilo umbi basah. Sehingga kalkulasi pertanian porang ini sangat menarik untuk diikuti, untuk dijadikan peluang usaha. Persoalan tiba, datanglah pertanian porang, budidaya porang, tetapi saat kita jual ini harganya hancur ya, bisa katakan hancur anjlok karena kita ketemu pandemi 2021-2022. Nah, masa pandemi ini ujian bagi kami para petani porang. Saat kami panen, inginnya panen raya, tapi harga anjlok karena pandemik. Apapun kondisinya, petani porang tetap menanam, dan ini buktinya kami tetap menanam, kami tetap semangat, kami optimis untuk berhasilnya pertanian porang di Indonesia. Nama saya Haryanto, biasa disebut Gandung. Saya mulai menanam porang dari hasil melihat di YouTube tahun 2018. Alhamdulillah sampai sekarang, walaupun sifatnya kami juga masih sedang belajar, tapi alhamdulillah mulai merasa ada peningkatan. Hanya di sini kami merasa kesulitan untuk mendapatkan bimbingan terutama dari pemerintah yang berkait, sehingga kami melaksanakan penanaman secara otodidak. Saya tertarik dengan porang karena porang pertama merupakan makanan alternatif, di mana nilai makanan ekspor. Karena selama ini yang kita tahu kan adalah beras, ternyata porang merupakan pendukung atau penyumbang makanan pokok di dunia ini hampir 20%. Nah, untuk itu saya melihat peluangnya sangat besar dan saya pelajari penanamannya mudah, sehingga saya berkeinginan untuk mengembangkan tanaman porang. Saya pertama kali di desa ini, boleh dibilang saya adalah petani porang yang pertama kali. Bahkan saya sempat merasa down karena saya menanam sendiri dan sebagai bahan candaan orang. Tapi karena saya sudah tahu bahwa porang ini merupakan komoditi yang sangat penting dan bagus, saya tetap berlanjut, sehingga pas saya buka di WA Group itu saya melihat Pak Suroyo kok menggeluti ini, sehingga kami
diundang Pak Suryo dan menggeluti porang bersama-sama. Kami berkelompok dalam naungan kelompok tani. Di desa kami kita membuat kelompok tani. Kemudian kami membuat suatu perkumpulan petani porang se-Indonesia. Kebetulan Pak Suryo itu sebagai ketua di Patok ini, Kecamatan Patok, dan saya sebagai anggotanya. Untuk itu keterkaitannya kami dengan Pak Suryo bahwa porang ini kita berusaha bisa diterima masyarakat, sehingga apa yang menjadi kesulitan petani ini bisa teratasi. Dari petani ke kelompok ini akan diadakan pembinaan secara langsung maupun tidak langsung, baik mulai pertaniannya maupun penjualannya. Harga porang tahun 2023 ini bulan Februari 2023 ini sudah nembus angka 4.000. Saya berharap ini angka minimal karena biaya operasional pertanian porang ini kalau di bawah angka 4.000 berat untuk kami. Di tahun lalu 2022 harga porang per kilogram itu hancur di harga 2.000 perak per kilogram umbi basah. Harapan kami harga di atas 5.000 sehingga petani bisa senyum, syukur bisa lebih. Kalau bisa memang kami tidak jual umbi basah, tetapi kami bisa memproduksi minimal menjadi chip. Harapan kami di wilayah Gunung Kidul nanti berdiri pabrik porang yang bisa menghasilkan beras porang. Semakin dekat pabrik dengan masyarakat, pabrik dengan petani, maka stabilnya harga, kepastian pasar ini akan kami dapatkan. Hilirisasi dari pusat sampai ke daerah ini kami harapkan betul, sehingga pertanian porang ini betul-betul menjadi solusi untuk kesejahteraan petani Indonesia.